asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang pandangan Islam terkait kaum LGBT. Nah, mengapa hal ini perlu kita bahas? Karena saya sangat menginginkan hal-hal yang seperti ini tidak menjamur ke masyarakat kita, apalagi hadir di tengah-tengah kaum terdidik seperti teman-teman mahasiswa sekalian. Tetapi nyatanya kaum LGBT yang ada di Indonesia ini ingin melegalkan diri sebagai masyarakat yang tidak boleh didiskriminasi karena penyimpangan seksual yang mereka derita. Diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat pun tidak bisa disalahkan karena mereka hanya tidak mau keluarga dan juga lingkungannya itu terpengaruh oleh hal-hal yang menyimpang seperti itu. Tetapi juga diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak selayaknya kaum LGBT ini didapatkan. Mereka hanya korban, mereka perlu dirangkul. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan mereka itu melakukan penyimpangan seksual tersebut. Yang pertama ada faktor genetis, kemudian yang kedua ada faktor trauma, dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor genetis ini bukan dia yang menginginkan hal seperti itu, tetapi pembawaan menyimpang itu telah ada pada gennya. Tetapi juga hal ini tidak perlu dibenarkan juga karena pembawaan genetis ini akan bisa runtuh oleh kokohnya iman dan juga ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada faktor trauma. Nah, ini bisa terjadi ketika seseorang itu mendapatkan kekerasan seksual atau pemerkosaan dari lawan jenisnya sehingga mereka itu merasakan trauma berhubungan seksual secara wajar dan melampiaskan hasrat seksualnya secara menyimpang. Kemudian yang ketiga ada faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini bisa saja seorang LGBT ini mempunyai keluarga ataupun teman-teman dekat yang terlebih dahulu melakukan penyimpangan seksual sehingga mereka itu gampang untuk terpengaruh. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 81 dan ayat 80 sampai 81 sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tuna rijala syahwatum min dunin nisa bal antum qaumun musrifun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrajuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun, yang artinya sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, Lut dan juga pengikutnya itu dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Jadi teman-teman, penyimpangan seksual ini telah terjadi di zamannya Nabi Lut. Lantas, bagaimanakah kita sebagai masyarakat muslim harus bersikap? Masihkah kita ingat mengenai azab yang diterima oleh kaum Nabi Lut itu? Ingat. Di surat Hud ayat 82 juga dijelaskan bagaimana dahsyatnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita berpasang-pasangan, yang laki-laki dengan wanita. Bukan hanya untuk melampiaskan hasrat seksual saja, tetapi untuk kepentingan yang lebih suci, yaitu untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW, dan juga untuk
mendapatkan hikmah serta banyak pahala karena ikatan pernikahan yang suci. Selain itu juga sebagai cara untuk mendapatkan keturunan. Umumnya untuk menjaga keberlangsungan peradaban umat manusia, karena sampai kapanpun penyimpangan seksual ini ataupun hubungan seksual yang terjadi pada sesama jenis ini tidak akan pernah mempunyai keturunan. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita dan juga keluarga kita dijauhkan oleh hal-hal yang tidak baik seperti itu. Amin. Semoga kita semua dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.